Apakah sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Oke, ini ganjil 2425 ya. Soal UTS ganjil 2425. Ini soal prodi informatika tahun 2024. Jadi yang dulu seperti ini soalnya. Jadi kalau kita lihat sekilas dulu ya, ini ada tipe A, itu menanyakan tentang bilangan IEEE 754 ya. Ini pertanyaannya sudah diurai menjadi A, B, C, D, E, ada 5 pertanyaan kecil ya. Jadi ini sebenarnya guidance atau langkah-langkah pengerjaan sebenarnya ya. Kemudian yang kedua ini tentang memori. Desain RAM yang seperti ini. Ini juga ada A, B, C, D. Kemudian yang berikutnya ini tentang hard disk ya. Ini A, B, C, D. Itu yang A. Yang B ini IEEE juga ya. Ini. Kemudian A sampai E. Berikutnya memori lagi ini A sampai D. Kemudian hard disk A sampai D. Nah, itu yang di soal ini ya. Jadi nah, kalau di soal yang ini seperti itu ya yang ditanyakan. Apakah soal yang sekarang seperti itu lagi? Ya bisa tidak ya, karena materi di Jawa ini kan banyak. Jadi yang perlu disiapkan ya tentunya tidak hanya terbatas seperti yang contoh ini ya. Jadi yang lainnya nanti juga perlu disiapkan. Karena untuk bentuk tesnya nanti ada yang IC, menggunakan kertas dikerjakannya, ada yang pilihan ganda. Pilihan ganda itu jelas semua materi akan ditanyakan di situ. Tetapi untuk yang IC itu hanya cuplikan-cuplikan ya. Nah, yang mana untuk yang sekarang yang akan dimunculkan, nah itu nanti ditunggu hari Jumat ya. Apakah masih seperti ini atau ada yang lain yang dimunculkan. Tapi untuk yang pilihan ganda, jelas semua materi harus dipahami. Jadi kita akan coba mulai dari yang IC ini ya. Nah, di IC ini ada 3 hal tadi ya. Bilangan IEEE, kemudian memori, kemudian hard disk. Nah, dari 3 materi itu kira-kira mana nih yang diprioritaskan dulu? Yang tentang apa? Ada usulan? Boleh di IEEE dulu, Pak. Triple E ya. Coba kita lihat. Oke, dari yang ini dulu ya. Pertanyaan yang pertama itu diminta mengubah bilangan heksadesimal di memori, ini memorinya ya, menjadi bilangan biner. Nah, yang perlu dipastikan lagi adalah apakah bilangan ini urutannya seperti yang ada di memori ini atau perlu dibalik. Biasanya ada beberapa mahasiswa yang kebalik ya. Jadi ada yang sebenarnya tinggal diambil maksudnya urutannya 41 C2 0000, tapi ada juga yang dia balik 0000 C2 41. Nah, yang benar bagaimana? Itu sangat tergantung dengan jenis komputer yang di sini itu big endian atau little endian. Di soal ini tidak ada info itu big endian atau little endian, tapi ada jenis prosesornya.
Nah, ini yang jadi kata kunci ya. Profesor Mac itu menggunakan model yang big endian atau little endian. Ada yang ingat pakai yang mana? Ya, Mac dan Intel itu kebalikan ya. Kalau Intel itu pakai little endian, berarti Mac itu pakai big endian. Apa artinya big endian? Ada kata big. Big itu artinya apa? Besar ya. Jadi kalau ada suatu bilangan, ya, misalnya ini bilangannya ya, 1, 2, 3, 4, maka bilangan yang sebelah kiri ini punya bobot yang lebih besar daripada bilangan yang ada di ujung kanan. Setiap kalian nanti untuk mengingat-ingat big endian itu seperti apa, little endian seperti apa, silahkan cara untuk mengingat-ingat. Tapi arti big endian sendiri adalah bilangan yang bobotnya besar itu akan ditaruh di alamat lebih kecil. Jadi cara naruhnya adalah dari sebelah kiri ya, itu big endian. Sehingga kalau ada memori ini 41C200, berarti ini urutannya sudah sesuai. Maka kita tinggal ambil saja sesuai yang ada di memori. Itu karena Macintosh atau big endian. Kalau prosesornya jenis yang lain, beda lagi ya, berarti harus dibalik urutannya. Itu kuncinya ya. Kalau di sini salah, nanti berikutnya ya salah, merembet. Jadi langkah pertama itu harus betul. Bisa dipahami ya tentang big endian atau little endian? Atau ada yang mau bertanya? Kalau untuk yang masalah bobot itu, maksudnya bobot dalam hal apa ya, Pak? Maksudnya gimana, maksudnya bobot tuh Ya, gimana maksudnya? ini misalnya angka desimal ya, 1234 ya. Ini kan namanya, ini kan satuan ya. Itu maksudnya. Yang ini sebelah kirinya, berarti apa? Puluhan ya. Ini Puluhan. puluhan. Ratusan. Sebelah Puluhan, kirinya, puluhan. puluhan. Nah, kalau satuan, ini bobotnya hanya 1. Kalau puluhan, bobotnya 10. Ini ratusan, bobotnya 100. Paling kiri, ribuan, bobotnya 1000. Itu maksudnya. Jadi yang angka sebelah kiri lebih berbobot daripada yang sebelah kanannya. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Oh, berarti kalau misal yang di kotaknya itu, berarti 41 lebih besar dari C2 lebih besar dari Iya, 00 gitu maksudnya. iya. Oh, gitu. Ini urutannya seperti ini. Ada yang tahu kenapa satu alamat isinya 2 angka heksa? Ini angka heksa ya. Ini yang di dalam memori ini angka heksa, bukan angka desimal biasa. Ada yang tahu kenapa 2 angka dalam satu alamat? Ini yang ingat apa? Karena 32 bit. belum tepat. Ada 8 bit, Pak. Karena satu alamat ada 8 bit, Pak. Ya, Atau itu. 2 byte. Ya, satu alamat memori biasanya nyimpan data 8 bit. 8 bit itu kalau ditulis dengan angka heksa menjadi 2 angka heksa. Karena setiap 4 bit menjadi 1 angka heksa. Itu ya, kenapa di sini ada 2 angka heksa. Kalau diisi 3 boleh nggak? Nggak boleh. Diisi 1 nggak boleh. Ya, harus 2 angka heksa. Itu pada umumnya seperti itu. Satu alamat memori itu nyimpan 8 bit. Kecuali ada keterangan khusus, satu alamat nyimpan sekian bit, itu beda lagi. Tapi kalau nggak ada keterangan, pakai yang umum saja, yaitu satu alamat 8 bit. Oke, sampai situ ya, bisa dipahami. Jadi bilangan yang akan kita ubah ke biner itu, kita tinggal ambil aja yang ada di memori ini. Sehingga urutannya adalah di situ 41, C2, 00, 00. Ini heksa ya. Diminta diubah ke biner, ya ini masih mudah sekali. Kita kasih jarak ya, supaya tidak
terlalu mepet nanti angka binernya. Ngubah ke biner ini, saya kira semuanya udah bisa semua ya. Masih sangat mudah. Jadi kalau 4 binernya berarti 0100. Kemudian 1 itu ini C. Ini yang harus hati-hati, nggak boleh salah. C itu desimalnya berapa? Ini harus hafal di luar kepala. Yaitu 12 ya. 12, Pak. Ya, 12 berarti 1100. Berikutnya 2, 0, 0, 1, 0. Yang sisanya 0 semua. Nah, jawabannya ini. Yang bawah ini ya. Ini binernya. Saya kira ini sudah bisa semua ya sampai sini. Yang berikutnya nilai eksponan bias E besar dalam desimal. Ini berangkatnya dari langkah sebelumnya. Bahwa yang ini kita coba kasih bagiannya yang paling kiri itu adalah S ya, sin ya. Kemudian eksponen bias E besar itu 8 bit setelah itu kan. Saya tulis di bawahnya ini. Ini sama satu lagi nih. Ini yang E. E besar atau eksponen bias 8 bit. Berarti binernya berapa? Eksponen bias E itu binernya E besar ya. Satu, 0, 0. Nolnya ada 5. Terus 1, 1. Ini binernya. Ini diminta diubah ke desimal. Berarti cara ngubah biner ke desimal dipakai di sini. Yang dipelajari di pertemuan kedua ya. Caranya bebas. Mau cara pakai bobot atau pakai apapun bisa. Misal ini kita lihat yang dari kanan ya. Nilainya berarti paling kanan itu 1. Ditambah sebelahnya berapa? 2. Ditambah. Ya, ini diurutkan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, ini hasilnya 131. Ya. Jadi, eksponen bias E-nya nilainya 131. Ini diminta. Nanti kalau baca soal, perhatikan baik-baik, dimintanya menjadi apa. Di sini diminta menjadi desimal. Berarti harus sampai desimal. Kalau masih biner, ya belum selesai jawabnya. Yang C, E kecil sekarang eksponen. E kecilnya berapa? Nah, kita tahu ya. Ntar saya buka slide-nya. Itu di pertemuan 3. Ini. Jadi rumus untuk menghitung nilai bilangan dari suatu bilangan IEEE
Di sini ada rumusnya. Ini dalam bentuk normal sebenarnya. Jadi min 1 pangkat S, kemudian kali 2 pangkat E dikurangi 127 kali 1, F. Nah, di sini ada E besar, inilah yang disebut dengan eksponen bias. Yang ditanyakan itu E kecil atau pangkat, berarti 2 pangkat berapa? Ini yang ditanyakan. Sehingga E kecil itu akan sama dengan E besar dikurangi 127. Jadi E kecil sama dengan E besar dikurangi 127. E besarnya kita sudah ketahui tadi, sudah dihitung, yaitu 131 ya, dikurangi 127, sama dengan 4. Jadi E kecil atau eksponen, ini nanti pangkatnya itu sama dengan 4. Jadi operasinya di sini, yang atas tadi hanya penjumlahan, yang bawah ini pengurangan. Jadi sederhana ya perhitungannya. Penjumlahan, pengurangan. Sampai di sini oke ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja dibuka mic-nya. Yang D diminta nulis dalam bentuk normal. Bentuk normal itu cirinya 1 koma. Dari mana kita akan menjawab? Ini, biner ini. Yang setelah E, ini kan F ya. Ini F, F, semuanya sampai akhir itu F semua. Setelah E ini adalah biner yang ada di sebelah kanan koma. Ini yang disimpan di komputer, biner di sebelah kanan koma. Satunya tidak disimpan. Jadi nilai bilangannya sendiri sebenarnya ada satunya. Seperti yang di sini ya, 1 koma. F-nya ini yang disimpan. Yang satu ini tidak, karena nanti sudah dalam bentuk normal. Jadi kalau dari info di sini, pangkatnya kita sudah tahu. Pangkatnya adalah ini, 4. Jadi bentuk normalnya adalah apa? Ada yang tahu? 1 koma, ya. 1 koma, nah biner yang setelah E tadi berarti 1, 0-nya 4. 1, 0-nya 4. Terus ada satunya. Ya, yang di sebelah kanan E. 1, 0, 0, 0, 0 sampai terakhir angka 1. Kebetulan ada angka 1 di sini. Kalau terakhir satunya di sini, ya diambil sampai sini aja. Kalau sampai di sini ada angka 1, diambil sampai sini. Itu caranya. Yang 0 di kanannya nggak usah diambil. Nah, untuk soal ini cukup di sini. Terus kali berapa? Kali 2, ya. 2, nah ini kalau di sini susah bikin pangkat ya. Saya pakai bintang 2, ini artinya pangkatnya. Pangkat 4. Ini bentuk normalnya. 1,1000001 kali 2 pangkat 4. Sebenarnya itu mengarah ke bentuk ini. Ini bentuk normal. Tuliskan bilangan yang dicari dalam format normal. Ini jawabannya. 1 koma, kemudian kali 2 pangkat sekian. Sampai di sini oke? Bisa dipahami? Itu 2 pangkat 4 itu dari eksponennya, Pak ya? Iya, yang dicari di atasnya. Oh iya, siap. Jadi ini sebenarnya jawaban di berikutnya dipakai di setelahnya. Makanya kalau di langkah sebelumnya salah, ya berikutnya akan merembet salah. Ini bahayanya soal ini seperti ini ya. Harus teliti dari awal. Karena jawaban sebelumnya dipakai sebelumnya, dipakai sudahnya. Ini tadi misalnya E ini kan dari sini. Terus yang E kecil ini kan dari sini. Terus bentuk normal ini kan dari sini.
Oke, itu ya. Jadi harus hati-hati. Nah, Pak, izin bertanya, Pak. silahkan. Untuk eksponen bias sendiri itu jumlahnya selalu 8 8 angka bit pertama ya, Pak? eksponen ini, besar ini, eksponen bias ya. Iya, Betul. betul, Pak. Karena ini yang dipakai, ini 32 bit. Oke, ini yang 32 bit. Kan IEEE ada yang 64 kan? Yang dipakai untuk soal kita cukup yang 32 aja. Kalau 64 nanti terlalu banyak. Jadi yang 64 ya bisa dibilang info tambahan lah ya. Tapi yang wajib tahu ini yang single precision 32 bit. Nah, ini formatnya. E-nya ini 8 bit. Gitu. Oke, ada lagi? Pak, untuk format normalnya itu apakah bilangannya harus diselesaikan perhitungannya atau cuma sampai itu saja? Kalau yang sesuai dengan yang diminta, tuliskan bilangan yang dicari dalam bentuk format normal, tidak ada perintah lainnya kan. Nah, perintah lainnya itu ada di soal E. Diminta menuliskan nilai desimalnya. Nah, ketika saya meriksa soal tugas ya, kadang-kadang mahasiswa menuliskan jawaban tidak pada tempatnya. Jadi misalnya di sini langsung ditulis nih desimalnya berapa. Nah, di bagian ini isinya lain lagi. Seharusnya kan isi nilai desimal kan, tapi dia tulis di sini sehingga nggak dituliskan di sini. Nah, ada yang seperti itu, 1 atau 2 ya. Jadi perhatikan apa yang ditanyakan. Walaupun dia udah jawab di sini, tapi salah tempat, harusnya kan ditulis di sini. Oke ya. Ada yang ini langsung tulis nilainya sekian, boleh aja. Tapi di sini jangan lupa, harus ditulis juga. Karena di E ini yang diminta nilai desimalnya berapa. Gitu ya. Nah, di E ini kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan jawaban pada soal di atas ya. Ini maksudnya. Tentukan bilangan desimal yang disimpan di komputer. Nah, caranya bebas sih. Mau di sini langsung 2 desimal boleh, tapi jangan lupa di sini dituliskan kembali. Atau ini kalau mau di copy ya. Saya copy aja biar di sini lengkap. Nah, ini kita hitung ke desimalnya. Nah, gimana caranya? Ini ngubah bilangan pecahan biner ke desimal. Itu yang digunakan ilmu itu ya. Masih ingat caranya? Kalau langsung, berarti kalau langsung ya. Kalau langsung, berarti 1 ditambah 1 itu yang mana? Yang bulatnya ini. Kebetulan hanya 1 digit. Kemudian ditambah berapa yang ini? Setengah ya. Ya. Setengah. Saya tulisnya ini ya. Terus ditambah setengah, 1/4, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128. Ini kali berapa? 2/4. Berapa itu? 16, Pak. 16. Oke. Nah, ini kalau langsung. Tapi perhatikan di sini ya. Kalian harus menghitung pecahan yang sampai 1/128. Ini bukannya salah, tetapi ada cara yang lebih mudah. Caranya gimana? Usahakan pangkatnya ini menjadi pangkat 0. Sehingga ini nanti sama dengan dikalikan 1. Kalau dikalikan pangkatnya jadi 0, berarti kita mainnya di geser koma. Bisa ditangkap idenya ya. Jadi bilangan yang atas ini kita ubah menjadi seperti ini. Saya salin dulu.
Nah, ini geser kemana supaya ini jadi 0? Ke kanan, Pak. Ke kanan, sebanyak 4 buah. Tadinya sini berarti 1, 2, 3, 4. Komanya di sini, ini udah hilang. Ini kan jadi binarnya seperti ini udah nanti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Sehingga kita tinggal ngubah nilai desimalnya lebih mudah kan. Yang di setelah komanya tinggal 2 digit. Kalau tadinya kan banyak ya. Bisa sampai 1/1 bulan. Bukan berarti cara ini salah, bukan ya. Cuma untuk perhitungannya lebih mudah kalau diubah ke bentuk yang bawah dulu. Nah, berarti nilainya adalah bagian bulatnya itu sama dengan berapa nih? 1, 2, 4, 8 tambah 16 ya. 8 tambah 16. Kemudian ditambah bagian pecahnya. Berapa? 1/4 ya. Ini kan. Nah, kita hitung berarti hasilnya berapa? 24. 1/4 itu pas ya. 0,25. Juga kebetulan ini angkanya pas, jadi kita bisa dengan mudah menuliskan dalam bentuk koma-koma. Kalau angkanya tidak pas, boleh aja nanti misalnya 24 1/7 misalnya, atau 1/6, nah itu boleh ya karena nggak pas kan. Tapi kalau 1/4 kan 0,25. Ini jawabannya. Ini kalau kalian hitung, ini hasilnya akan sama dengan ini. Ya. Atau mau coba dihitung, berarti yang ini 16 kali 1 berarti 16 ya. Ditambah setengah kali 16, 8. Ditambah 16/128. Ini kan sama dengan 24 ditambah berapa ini? 16 kali berapa? Sama dengan 128. Benar nggak nih? Ada yang salah? Cek lagi ya. Ini 1/2, 1/4. Ada 1/64 nggak sih, Pak, itu? Ya, sebentar. Kita cek dulu ya. Kok sepertinya nggak matching. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Oh ya, 1/64 ya. Salah di sini. Oke. Pantesan hasilnya agak beda. Oke, jadinya 16/64. Sama dengan 1/4. Ya, tambah 1/4. Ini ya. Hasilnya sama kan? Nah, ini sama. Ini nanti juga 24,25. Nah, kalian bebas nih mau pakai cara yang ini seperti di atas atau pakai yang bawah. Mana yang lebih mudah untuk ngitungnya? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Ya. Jadi caranya pangkatnya ini nanti diubah menjadi 0 ya. Itu saran aja, bukan berarti harus gitu ya. Terserah nanti kalian mengerjakannya dengan cara yang mana. Hasilnya harusnya sama. Ini terakhir yang soal ini. IEEE. Tentukan nilai desimal bilangan tersebut. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya ini. 24,25. Ada pertanyaan yang soal ini? Cukup jelas? Aman, Pak, insya Allah. Oke. Sekarang kita masih IEEE lagi ya. Yang satu lagi itu kebalikannya, ini langkahnya. Jadi diketahui bilangannya, kemudian bilangan itu disimpan di
memori mulai alamat 0x23. Nah, prosesornya Intel. Info di soal yang ini seperti itu ya. Langkah-langkahnya udah di-guide di sini ya, untuk mengerjakan. Nanti terakhir ngisi ke memori ini. Jadi di soal ini sebenarnya langkahnya sudah dikasih tahu. Kalau yang pengerjaannya bebas, ya pertanyaannya ini saja, langkahnya kalian dibebaskan masing-masing, ya itu bisa urutan pengerjaannya mungkin ada yang beda. Jadi sebenarnya cara pengerjaan tidak harus dengan langkah seperti ini ya, bisa saja ada langkah yang lain. Itu. Cuma di sini sudah dipandu langkahnya seperti ini. Yang pertama, desimal diubah menjadi biner. Jadi ini cara ngubah bilangan desimal ke biner. Bilangannya 75,75. Nah, ini binernya berapa? Yang pertama, bilangan bulatnya. Untuk mengubah ke biner, bebas caranya. Yang basic itu bagi dua ya. Tapi boleh juga pakai bobot. Ya, misal ini yang pakai bobot. Bobot berarti paling kanan itu 1, kemudian akhirnya 2, kemudian 4, 8, 16, 24, kok 24, 32. Terus 64. Ini sudah cukup karena targetnya 75 ya, yang bagian bulatnya. Kemudian mana yang akan kita beri nilai 1 adalah yang di bawah 75, yaitu 64-nya ini kita kasih 1. Kurangnya berapa? 75 dikurangi 64 itu 11 ya. 11 itu 32-nya tidak, 16-nya tidak. Berarti 11 tadi kita ambil dari yang 8-nya 1. 128. Kemudian 4-nya tidak, yang 2-nya 1, 1-nya 1. Ini ya, 75 itu binernya ini. Kemudian untuk yang pecahnya, caranya gimana? 0,75. Kalau yang secara umum, itu ya kali 2. Dikalikan gini ya. Hasilnya adalah 1,5, Pak. 1,50. Karena belum 0,00, ini kita kalikan 2 lagi. Nah, ingat yang dikalikan adalah angka setelah koma. Yang sebelum komanya, ini nggak ikut dikalikan. Sehingga 0,5 kali 2 hasilnya 1,00. Nah, ini udah pas sempurna kalau setelah koma itu 0 semua. Hasilnya adalah dari atas diambilnya, ya, dari atas yang hasil perkalian ini ya, berarti 1 ini. Jadi 0,75 ini hasilnya binernya adalah 0,11. Ini. Oke. Pak mau nanya, Pak. Ya. Kalau misal nih, kita udah dikali 2 terus, Hmm. tapi ternyata nggak kunjung menemukan 0,00 gitu gimana, Ya. Pak? Kalau di soalnya nggak ada ketentuan berapa angka di belakang di setelah koma ya bebas. Mau memotong sampai berapa angka bebas itu ya. Tapi ya
Kalau terjadi seperti itu ya minimalnya 2 atau 3 angka lah di belakang koma ya. Kira-kira gitu. Kalau terjadi soal seperti itu. Kecuali diminta di soal sekian angka di belakang koma. Tapi kalau nggak ditentukan ya artinya bebas. Tapi ya jangan terlalu sedikit lah. Minimal 2 atau 3 setelah koma. Gitu ya. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Nah, kalau sudah, kita tinggal gabungkan aja. Yang penting pengerjaan itu harus ada cara. Nggak boleh tiba-tiba ini sama dengan sekian. Itu akan berkurang nilainya. Karena cara ini bagian yang harus harus ini nanti dinilai juga ya langkah ini. Jadi benernya adalah 1001011,11. Ini jawabannya untuk yang A. Sekali lagi, ini soal berantai. Kalau jawaban di sini salah, berikutnya ini akan salah. Jadi pastikan ini sudah betul. Jadi harus dicek berulang-ulang dulu. Oke? Karena premade ke bawah harus salah. Berikutnya bentuk normal. Bentuk normal berarti nanti menjadi 1 koma. Berarti hasil di A ini akan kita ubah. Ini kan komanya masih di sini kan. Berarti harus geser ke kiri. Sehingga menjadi 1,00101111. Nah, ini kali 2 pangkat berapa? Komanya ini gesernya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6, Pak. 2 pangkat 6. Yakin? Min 6. Min 6. Nah, ini jangan sampai salah. Harus benar. Min atau plusnya harus benar. Gimana cara mengetahuinya? Ya karena kalau semakin ke kiri dia minusnya semakin naik, Pak. Sedangkan kalau ya Ya. ya benar. Caranya bebas. Kalian mengingat-ingat gimana ya. Yang penting jangan sampai kebalik. Oke, perhatikan. Ini angka bulat sebelum koma. Ini kan digitnya banyak ya. Artinya nilainya akan besar dibanding yang nanti sebelah kanan ini hanya 1 digit kan. Nah, nilai bilangannya sebelah kiri ini besar, sebelah kanan kecil. Supaya normal, maka pangkatnya ya, kalau nilai bilangan sebelum koma itu mengecil, maka pangkatnya ini harus membesar. Jadi pangkatnya min atau plus? Minus, Pak. Plus, Pak. Pangkatnya membesar. Berarti ini jadi pangkat plus. 6. Kenapa? Ini tadinya kan digitnya ini ya. Besar kan nilainya? Sekarang tinggal 1. Kalau ini minus, makin kecil lagi nilainya. Jadi ini geser ke kiri, pangkatnya semakin naik. Kalau geser kanan, pangkatnya semakin turun. Ya, silakan diingat-ingat. Kalau enggak, gunakan logika tadi ya. Lihat aja nilai bilangan bulatnya. Sebelum koma kan bulat kan. Makin besar atau makin kecil. Maka pangkatnya itu kebalikan. Kalau nilai bilangannya mengecil, pangkatnya harus membesar. Oke. Ada pertanyaan? Ini jawaban yang B ini, bentuk normalnya. 1, sekian kali 2 pangkat 6. Nah, kalau sudah dapat bentuk normal, ini yang C ditanyakan eksponen bias atau E besar. Ini kembali ke ini, bentuk ini. Karena tadi sudah bentuk normal, berarti kita sudah tahu E minus 127 ini sama dengan pangkatnya ini, 6 ini. Jadi,
E dikurangi 127 itu sama dengan 6. Yang ditanyakan kan E besar ya. Jadi E besarnya adalah 133, Pak. ya 6 ditambah 127 sama dengan 133. Nah, perhatikan ada yang pas di tugas itu jawabannya selesai sampai di sini dan ini belum menjawab yang diminta. Ini harus dalam biner. Dalam biner ya. Kalau ini belum selesai, berarti harus diubah ke biner. Nah, caranya bebas, mau dibagi dua atau pakai bobot. Tadi sudah ada di sini pakai bobot, saya copy aja. Ini bilangannya 133, berarti kita tambah di sininya. 128. Jadi yang 128-nya kita beri nilai 1, kekurangannya berapa? 133 kurang 185 ya. 5, Pak. Berarti yang 16-nya ini 0, 5 itu 4 dan 1. Ini 133. Nah, nanti jawabannya yang ini ya, yang binernya. Saya tulis di bawahnya aja. Binernya adalah 1, 0-nya ada 4. 1, 0, 1. Ini jawabannya, binernya. Terus yang dituliskan bit biner yang akan disimpan. Kemudian ubah ke hexa. Nah, sekarang digabung-gabungkan, ini kan E besar. Ini ya, E-nya ini 8. Kalau S-nya itu dari bilangannya udah ketahuan. Kalau 0 positif, kalau 1 negatif. Kemudian F-nya ini adalah dari bentuk normal itu setelah koma. F-nya itu berarti yang ini. Dari sini ke sini itu F-nya. Jadi untuk D ini jawabannya adalah ya S-nya 0 atau 1. Ini kalau mau diurai ya, S-nya berarti 0 atau 1. Kalau positif 0, Pak. Ya, S-nya berarti 0. Kemudian E-nya yang tadi itu, ini E-nya. Kemudian F-nya adalah yang setelah koma. Ini yang setelah koma, ini F-nya. Nah, sekarang kita gabungkan S, E, F itu. Berarti 0, 1, ini E, kemudian F-nya. Nah, ini jumlah bitnya belum 32. Ini kan 32 bit ya, berarti harus digenapi supaya jadi 32. Nah, caranya gimana? Ya, ini bisa kita kelompokkan. Ini pasti 32 ya, jadi ini sebenarnya bisa kalau nanti tulis tangan sih bisa dari kiri 4, 4, 4 gitu. Cuma karena ini diketik supaya gampang ya. Ini, bisa juga sih draw ya, kasih tanda aja. Nah, ini berarti 4 itu dari kiri. Karena ini jumlahnya pasti 32 ya, nggak usah khawatir nanti ada yang nggak 4, ini pasti 32. Ini 4, kemudian dari sini 4. Ini harus hati-hati ketika mengelompokkan. Ya. Kalau salah, nanti bisa salah. Ini kemudian, ini baru berapa? 4 kali 4, 16 ya. 16. Harus tambahi 16 lagi. Terus tambahi 16 lagi, nilainya 0 semua.
Nah ini 32 bit. Nah ini perintah berikutnya diminta diubah ke heksa. Kalau sudah kita kelompokkan 44, maka heksanya adalah yang ini berapa? 4 ya. Berikutnya berapa? 2 ya. Terus 9. Ini 7, sisanya 0. Ini ada nih. Sebentar, kita cek lagi nih ya. Geser enggak tadi? Takutnya geser ya. Ini 4, ini 4, ini 4, ini 4. Nah, ini kayaknya bitnya ya. Kita hitung lagi. Kalau dari sini, ya, ini 8, 1, 9, yang bawahnya berapa? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh ini 17, bukan 16 ya. Jadi kita kelebihan tadi nambahin nolnya. Nah ini. Jadi ini karena pakai coretan agak kurang pas ya. Nah ini 4-nya sini. Nah gini. Jadi nilai heksanya, oh ini begitu diklik ini agak geser ya. Satu ini harusnya mepet sini ya. Oke, saya kasih jarak aja biar. Nah, ini malah nggak ini ngaco. Tandanya ini tuh ikut sini maksudnya. Nah gini. Jadi berikutnya berapa? 8 ya. Terus 0, 0, 0 gini. Ini heksa. Nanti jangan lupa karena yang diminta itu heksa, depannya harus ada 0x-nya. Kalau nggak ada, ini berkurang nilainya. Karena kalau nggak ada 0x-nya, ini bukan angka heksa. Ini ya, hati-hati ini. Hal sepele, tapi ini menjawab yang diminta ini dalam heksa. Terakhir ini masukkan ke memori. Nah, big endian, little endian di sini berperan kembali. Di soal ini Intel. Nah, Intel apa? Big endian, little endian? Little, Pak. Little. Ya, jadi gimana cara menyimpan ke memorinya? Yang kecil di kiri. Dari sebelah kanan, ya. Dari bobotnya kecil ditaruh duluan di alamat yang lebih kecil. Ditaruh di alamat berapa? Hati-hati. Ini kadang 2 atau 3 mahasiswa salah naruhnya. Baca baik-baik soalnya. Di soal diminta mulai alamat 0x23. Ya. Ada yang naruhnya di sini. Salah. Oke. Perhatikan baik-baik. Jadi yang diminta di sini mulai diisinya. Berarti karena little endian, maka yang bobotnya kecil ditaruh di alamat lebih awal. Jadi ini isinya berapa? 00 di sini ya. Terus, nah hati-hati. Ada yang memahami cara naruhnya itu ngambil dari kanan ini 2. Oke, terus dari kanan lagi 2. Ini salah. Ada yang tahu salahnya kenapa? Ada yang tahu salahnya kenapa? Jadi kalau diisi seperti ini ya, 00, 08, 79, 24, ya, ini jawaban salah. Walaupun dari kanan bukan berarti langsung diurutkan, tetapi sekali ngambil 22. Paham ya? Ini salah. Jadi harusnya apa? 80, bukan 08. Terus 97. Terus 42.
ini isi memorinya. Jadi bilangan 75,75 itu nanti disimpan di memorinya menjadi seperti ini. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah dipahami? Oke. Bagian pertama tentang IEEE sudah ya.